Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita sehat selalu dimanapun berada. Saya mau bahas berkenaan dengan pembatasan usia nikah di Indonesia dan berupaya untuk sesingkatnya ya. Di peraturan lama, itu Undang-Undang Perkawinan tahun nomor 1 tahun 74 ya, pasal 7. Itu usia menikah itu laki-laki ditetapkan boleh menikah 19 tahun, perempuan 16 tahun. Tetapi ketentuan pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak itu menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Artinya, usia nikah 16 tahun ketentuan tadi itu melanggar ketentuan. Orang yang melakukan pernikahan terhadap wanita usia 16 tahun artinya telah melangsungkan pernikahan anak gitu ya. Jadi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Makanya bisa jadi ini juga alasan pertimbangan terjadi amandemen pembatasan usia nikah. Yang sekarang dirubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Yang kemarin 19 laki-laki, 16 perempuan, sekarang dirubah usia nikah harus 19 laki-laki, 19 perempuan. Selain dari pertimbangan karena bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, itu juga pertimbangan kesetaraan gender. Ya kan, kalau laki-laki menikah 19 tahun ya, perempuan juga harus menikah 19 tahun gitu, harus sama-sama gitu ya, begitu ya pertimbangannya. Nah, usia pernikahan di Indonesia, pernikahan dini di Indonesia itu tinggi sekali ya. Tapi kemudian pada tahun 2024 angka pernikahan dini itu menurun. Apakah benar pernikahan dini di Indonesia itu menurun disebabkan karena efektifnya undang-undang ini gitu ya. Tapi kalau kita lihat angka pernikahan di Indonesia itu menurun ya sampai tahun 2024 sekarang 2025 ya. Dari Badan Pusat Statistik datanya itu angka pernikahan di Indonesia menurun. Jadi bisa jadi sebenarnya angka pernikahan di bawah umur itu menurun bukan karena efektifnya Pak undang-undang, bisa jadi ya, tapi sebenarnya karena hilangnya minat dari anak muda untuk menikah gitu ya. Nah, isu-isu tentang hilangnya minat anak muda menikah itu dieratkan kaitannya dengan isu KDRT, kemiskinan, kemudian kesehatan mental yang sekarang digaung-gaungkan oleh kaum Gen Z, kemudian orang milenial juga, tentang generasi sandwich, tentang pertimbangan-pertimbangan yang sampai ada keluar kata-kata kalau miskin jangan nikah deh gitu ya. Jadi anak-anak muda sekarang itu pemikirannya sudah luas lagi soal pernikahan. Sehingga kalau sampai jenjang pernikahan tuh bukan hanya soal umur, tapi sampai ke ranah ekonomi, sampai ke ranah psikologis, sampai ranah kesehatan mental, kemudian sampai ke ranah effort enggak nih cintanya, setara enggak nih perasaannya, kalau setara go gitu ya, kalau enggak setara enggak usah deh gitu, enggak mau deh hubungan dalam toksik gitu ya. Jadi sekarang itu pertimbangan anak muda lebih dalam lagi soal pernikahan, apalagi mempertimbangkan angka kemiskinan yang tinggi, repot nih gitu ya. Nah, itu oke. Pernikahan di bawah umur di Indonesia gitu ya, apakah di dalam Islam itu benar dibenarkan melangsungkan pernikahan di bawah umur? Sebenarnya dalam Islam itu kan sudah jelas ya. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 6 itu dikatakan, dan ujilah usia atau umur anak yatim itu sampai dia cukup umur untuk nikah, dan ujilah umurnya untuk menikah. Artinya apabila seseorang untuk melangsungkan pernikahan diuji dulu umurnya. Jadi menikah itu bukan hanya soal umur. Apakah dari umur itu kita juga sudah bisa berpikir dengan baik, sudah bisa mempertimbangkan mana hal yang baik, sudah memutuskan hal-hal urgen dalam kehidupan ini gitu ya, diuji apakah mampu atau tidak. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari kemudian Muslim tentang anjuran dari Rasulullah untuk menikah itu selalu dikaitkan dengan kata mampu gitu ya. Jadi memang di dalam Islam itu tidak ada kata nikah nih harus umur segini, tidak, tetapi dikatakan mampu. Kenapa demikian? Islam tidak menetapkan batasan kayak harus usia segini nih, tidak. Kenapa? Karena setiap daerah, setiap negara itu pola atau peta apa ya, untuk dewasa itu beda-beda. Bisa jadi di Indonesia usia segini sudah dewasa, tapi bisa jadi di Amerika, di London, bisa jadi di Suriah, atau bisa jadi di Malaysia, Singapura, itu memiliki tingkat kedewasaan dengan usia yang berbeda. Itu dilatar belakangi oleh kondisi sosial, dari mana keluarga Anda berada, kemudian lingkungan Anda, pendidikan Anda gitu. Kalau semakin bagus lingkungan, pendidikan, psikologis, bagaimana Anda dibentuk dalam keluarga, maka otomatis usia dewasa itu akan lebih mudah. Kondisi sosial zaman dulu sekarang juga beda. Jadi kita tidak bisa mempersamakan orang dewasa usia segini, berarti kita harus dewasa nih usia segini, enggak. Itu dipengaruhi oleh dari mana Anda dilahirkan, lingkungan mana Anda dibentuk, bagaimana pendidikan Anda, itu semua dipengaruhi begitu.
Saya pikir pembahasan ini sudah panjang sekali ya. Sebenarnya banyak yang mesti dibahas ya, tapi ya saya berusaha untuk semaksimal mungkin. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.